Tata cara pengisian alat kerja pengawasan pemilu kelurahan atau desa, Form APD 3. 1. Pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Pengawas pemilu kelurahan atau desa melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data pemilih dan formulir hasil pemutakhiran data pemilih. Pengawas pemilu kelurahan atau desa memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi kepada PPS terhadap data pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilihan. Hasil pemutakhiran berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja, pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih. Pengawas pemilu kelurahan atau desa wajib mendapatkan perpecahan formulir model A Rekap PPS, perubahan pemilihan. Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan Sistem Informasi Data Pemilih, PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A Rekap PPS perubahan pemilih dalam bentuk naskah asli kepada APPK, B Panwaslu Kelurahan, Desa atau sebutan lain, C peserta pemilu perwakilan tingkat kelurahan, desa, atau sebutan lain, dan D perangkat pemerintah tingkat kelurahan, desa, atau sebutan lain. Contoh model A daftar perubahan pemilu. Pada hari rekapitulasi di tingkat PPS, selain itu pengawas pemilu kelurahan, desa juga memastikan bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan melalui prosedur pleno terbuka dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh identitas pengawas. Dua rekapitulasi penyusunan daftar pemilih. Pemilihan baru, L sama dengan laki-laki berjumlah berapa orang, P sama dengan perempuan berjumlah berapa orang, L plus P sama dengan total jumlah laki-laki dan perempuan. Pemilih tidak memenuhi syarat, TMS. 1. Pemilih tidak dikenal. 2. Pemilih meninggal. 3. Pemilih yang terdaftar sebagai anggota TNI. 4. Pemilih yang terdaftar sebagai anggota Polri. 5. Pemilih yang bukan penduduk sesuai wilayah. 6. Pemilih dengan salah penempatan TPS. 7. Pemilih di bawah umur. 8. Pemilih yang pindah domisili. Terdapat beberapa contoh data perbaikan terhadap daftar pemilih. 1. Di daftar pemilih, DP4, sudah tercatat memiliki IKTP namun kenyataan belum pernah merekam IKTP. 2. Terdapat perbedaan nomor NIK di daftar pemilih, DP4, dengan NIK IKTP. 3. Terdapat perbedaan nomor kartu keluarga, KK, di daftar pemilih, DP4, dengan KK sebenarnya. 4. Dan lain-lain apabila terdapat data yang diperbaiki atau diubah. Catatan. 1. Diisi dengan nomor TPS. 2. Diisi dengan jumlah pemilih baru berjenis kelamin laki-laki. 3. Diisi dengan jumlah pemilih baru berjenis kelamin perempuan. 4. Diisi dengan penjumlahan pemilih baru laki-laki ditambah pemilih baru perempuan. 5. Diisi dengan jumlah pemilih TMS berjenis kelamin laki-laki. 6. Diisi dengan jumlah pemilih TMS berjenis kelamin perempuan. 7. Diisi dengan penjumlahan pemilih TMS laki-laki ditambah pemilih TMS perempuan. 8. Diisi dengan jumlah perbaikan yang dilakukan terhadap data pemilih hasil coklit berjenis kelamin laki-laki. 9. Diisi dengan jumlah perbaikan yang dilakukan terhadap data pemilih hasil coklit berjenis kelamin perempuan. 10. Diisi dengan penjumlahan laki-laki dan perempuan terhadap perbaikan data pemilih hasil coklit. Uraian masukan atau tanggapan peserta rapat pleno.
Saat pleno PKD melakukan pengkajian dan pengamatan terhadap data PPS, yang apabila terdapat kekeliruan atau terdapat data yang kita dapatkan saat pengawasan sebelumnya, belum dimasukkan atau dikeluarkan, agar bisa direkomendasikan dan dibubuhkan dalam form AT P3.